تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir kembali di tempat ini sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat, dan nikmat taufik, sehingga kita bisa hadir kembali duduk di dalam majelis ilmu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kajian kitab Dalilus Sailin. Pertemuan sebelum ini kita sudah masuk bab yang ke-34, yaitu bab tentang al-hilmu, lemah lembut ya. Salah satu sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan diajarkan oleh Allah SWT kepada orang beriman, yaitu sifat lemah lembut ya. Lembut tutur katanya, lembut perilakunya, dan lembut jamaah rahimakumullah semua tindakannya ya. Baik, kita tidak akan mungkin memiliki sifat lemah lembut kecuali kita mendahulukan akal atau mengedepankan akal jamaah rahimakumullah, dan kecuali kita memiliki hati yang lapang ya. Kemudian sifat lemah lembut ini merupakan kunci segala kebaikan. Nabi SAW mengatakan, man yuhramir rifqu yuhramil khaira kullah. Siapa yang diharamkan atau yang dihalangi memiliki sifat lemah lembut, berarti dia terhalang dari semua kebaikan ya. Maka hendaknya kita sebagai orang beriman memiliki sifat lemah lembut. Kemudian ada beberapa ayat yang sudah kita pelajari. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 225, bahwa Allah itu Ghafurun Halim,
Maha Pengampun, Halim lagi Maha Penyantun atau Maha Lembut. Dan salah satu bentuk kelembutan Allah kepada hambanya yaitu ketika hambanya minta maaf langsung dimaafin oleh Allah. Bahkan tidak hanya dimaafkan, ya, dikasih surga, dimuliakan, ya, dikasih hadiah. Kalau dalam surah Nuh, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Minta ampunlah kalian kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan kepada kalian, Allah akan memberikan anak kepada kalian, Allah akan melimpahkan harta kepada kalian, dan Allah akan menumbuhkan kebun-kebun kalian. Jadi itu bentuk kelembutan Allah. Biasanya orang minta maaf, Bapak Ibu, yang ngasih hadiah itu yang memberi maaf atau yang minta maaf? Yang minta maaf. Tapi ketika kita minta maaf kepada Allah, yang ngasih hadiah kepada kita bukan kita kepada Allah, tetapi Allah. Selain Allah memaafkan, Allah juga memberikan bonus. Itu menunjukkan kelembutannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, surah Al-Baqarah 263. Ini juga sudah kita pelajari. Wallahu ghaniyun halim. Allah Maha Kaya lagi Maha Lembut. Biasanya orang kaya cenderung keras, ya kan? Karena ada yang dia banggakan, ada yang dia tinggikan. Ada sesuatu yang membuat manusia takut kepada dia. Jamaah rahimakumullah. Sehingga orang dibodoh-bodohin itu nggak ngelawan. Kalau ngelawan nanti udah nggak dikasih bantuan lagi. Misalnya ada orang misalnya direndahkan, dia nggak ngelawan. Kenapa? Kalau dia ngelawan nanti udah nggak dikasih duit lagi, nggak dikasih santunan lagi. Nah, tetapi di dalam ayat ini Allah Maha Kaya, namun Allah juga Halim, Maha Lembut, ya. Maka orang yang berharta, orang yang kaya, hendaklah meniru sifat Allah ini. Kaya tapi penuh dengan kelembutan, tutur katanya lembut, ya. Saya jarang sekali melihat orang-orang kaya, Bapak Ibu, tutur katanya lembut, jarang, ya kan? Ya kan, tutur katanya lembut, kemudian sikapnya lembut, itu jarang, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu surah Ali Imran ayat 134, bahwa Allah itu mencintai orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Jadi tanda kelembutan hati kita adalah kita memaafkan kesalahan orang. Bahkan sebelum orang itu minta maaf, kita sudah memaafkan. Jamaah rahimakumullah, ya. Itu menunjukkan kelembutan hati. Kemudian yang terakhir yaitu surah At-Taghabun ayat 17. Wallahu syakurun halim. Allah Maha berterima kasih. Halim lagi Maha Lembut. Jadi salah satu bentuk kelembutannya Allah yaitu Allah berterima kasih kepada hambanya. Orang kalau suka berterima kasih itu tandanya dia orang yang lembut hatinya. Matur nuwun ge, matur nuwun, matur nuwun. Nanti ketemu lagi, matur nuwun lagi. Ketemu lagi, matur nuwun lagi. Itu menunjukkan kelembutan. Jamaah rahimakumullah. Seorang istri yang banyak matur nuwun kepada suaminya, itu istri yang lembut hatinya. Ya kan, pagi-pagi Mas matur nuwun ge. Nanti siang matur nuwun lagi. Sore matur nuwun lagi. Malam mau tidur matur nuwun ge Mas. Maka suaminya merasakan betapa lembutnya hati istrinya itu, ya. Kemudian sekarang kita masuk hadis-hadis Nabi tentang lemah lembut. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis ini muttafaqun alaih, ya, disepakati kesahihannya. Nabi pernah menasihati istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha.
Sayyidah Aisyah ini istri Nabi yang paling muda usianya. Tapi bukan istri yang paling akhir kan. Orang kan nyebut istri muda itu istri kedua atau ketiga atau keempat ya kan. Tapi Aisyah ini sebenarnya istri Nabi yang ketiga. Nabi pertama menikah dengan Khadijah. Setelah Khadijah wafat, Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Setelah itu Nabi menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Istri Nabi yang tua, yang terbilang tua umurnya itu adalah Saudah. Sekitar usia 50 tahun ke atas. Tapi yang lain-lain masih muda walaupun sudah janda. Ya. Masih muda usia 30 tahun. Sama yang satu lagi Bapak Ibu, Ummu Salamah itu usianya sekitar 40 tahunan. Tapi yang lain 30 tahun tapi udah janda. Suaminya mati di peperangan. Tidak ada sahabat yang sanggup menikahi, maka dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah sunnah menikah lebih dari satu? Kata ulama, yang bilang sunnah itu fikihnya orang awam. Jadi poligami yang bilang sunnah itu fikihnya orang awam. Orang awam itu sunnah ikut Nabi, ya kan? Itu aja yang diikuti, yang lain tidak. Ya. Tapi kalau fikihnya orang-orang yang berilmu, Bapak Ibu, sesungguhnya poligami itu tidak sunnah, tapi boleh saja, mubah, ya, diperbolehkan, dimubahkan, jamaah rahimakumullah, ya. Karena memang menikah itu hukum asalnya adalah mubah, ya. Kemudian Nabi menasihati Aisyah, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu lembut, yuhibbur rifqa, dan Allah mencintai kelembutan. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana kelembutannya Allah. Allah mengampuni setiap hamba yang minta maaf. Berapapun kesalahannya, sebesar apapun dosanya, kalau minta maaf diampuni sama Allah. Dan dianggap udah kosong dosanya, Bapak Ibu, ya kan? At-taib minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Maka jangan meremehkan orang yang bertobat. Walaupun dia pernah berzina, pernah minum khamr, kalau dia bertobat kepada Allah, dia bisa lebih mulia daripada orang yang tidak pernah berzina. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ini menunjukkan kelembutannya Allah SWT. Belum lagi Allah menutupi dosa orang-orang yang berbuat dosa, ditutupin oleh Allah sehingga omongannya masih didengarkan oleh orang lain. Kemudian bicaranya masih masih dihargai oleh orang lain, ya. Ini menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha lembut. Nah, Allah tunjukkan kemahalembutannya dalam Al-Qur'an dengan nama yang pertama kali disebut dalam Al-Quran. Nama Allah itu apa? Halo, masih hidup gak nih? Nama apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Panjenengan baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna juga begitu. Yang pertama kali disebut adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim artinya adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Itu berasal dari kata rahmat, Bapak Ibu. Kelembutan, belas kasih, ya kan? Walaupun Allah maha mengazab, Allah maha menghukum, Allah maha menahan rezeki hambanya, Allah maha segala-galanya, tapi yang dikedepankan oleh Allah adalah kelembutan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ingin mengajarkan kepada kita semua, meskipun kita punya otoritas, meskipun kita bisa marah, punya otoritas untuk marah, untuk menghukum, tapi tetaplah dahulukan dan utamakan kelembutan, ya, ar-rifqah, kelembutan. Maka kata Nabi, innallaha rafiqun. Sesungguhnya Allah itu rafiq. Kalau ada nama orang rafiq itu artinya orang yang lembut. Kok keras orangnya? Nggak cocok sama namanya. Rafiq, Pak Rafiq, tapi keras orangnya, itu nggak cocok itu, ya, nggak cocok sama namanya. Jamaah rahimakumullah. Dulu di pondok kami di Kalimantan, ya, Bapak Ibu, ada teman namanya Senang, tapi suka nangis, cenging, ya, sama teman-teman diejek,
Ya diejek, kamu ini nggak sesuai dengan namamu. Makanya Nabi melarang umatnya memberikan nama dengan sesuatu yang menyusahkan dia nanti ketika dia membawa nama itu. Dikasih nama, misalnya dikasih nama dikasih nama apa? Dikasih nama bahagia misalnya. Ternyata dia hidupnya tidak bahagia, ya kan? Dia bisa diejek oleh teman-temannya. Atau maaf ya, misalnya dikasih nama Selamat gitu. Siapa namanya? Selamat gitu. Nah, ternyata nggak selamat dia, teman-temannya selamat, dia nggak selamat. Oh, kamu ini nggak sesuai dengan namamu. Nah maka, tapi tidak masalah dikasih nama Selamat itu kan doa ya, didoakan semoga dia jadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Karena dia ngaji, dia menjawab, nggak apa-apa aku nggak selamat di dunia, mungkin aku nanti selamat di akhirat, kan gitu. Ya. Jadi Rafiq artinya yang lembut. Allah itu maha lembut. Kemudian kata Nabi, yuhibbur rifqah. Allah mencintai kelembutan. Siapa yang tidak suka kelembutan Bapak Ibu? Semua orang suka kelembutan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Bahkan orang keras pun suka sama orang lembut. Betul enggak? Walaupun dia keras tapi dia lebih suka kepada orang yang lembut. Apalagi orang lembut pasti suka kepada orang yang lembut. Keras siapapun nggak suka Bapak Ibu. Bahkan orang keras pun nggak suka sama orang keras. Kamu jangan berteman dengan itu keras orangnya. Padahal yang bicara juga keras. Jemaah rahimakumullah. Itu saking jeleknya sifat keras bicaranya, keras sikapnya Bapak Ibu. Nah, kelembutan itu dicintai oleh siapapun. Bahkan Allah cinta kelembutan. Kalau ada dua ustadz nih, satu ustadznya keras, yang satu lembut, mana yang lebih disukai? Yang lembut apa yang keras? Yang lembut. Iya, supaya bisa tidur ya. Apalagi subuh-subuh suka ustaz yang lembut, kalem, jamaah, bertakwalah kepada Allah jamaahnya. Ngangguk-ngangguk tapi matanya terpejam, Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau khutbah ya, khotib yang lembut, ya mendayu-dayu itu bikin tambah nyenyak tidurnya jamaah. Ya kan, makanya khatib ini perlu sedikit ngegas, ya kan, membentak supaya orang yang tidur itu kaget lalu bangun, habis itu dia nggak bisa tidur lagi. Ya, yuhibbur rifqa, Allah itu mencintai kelembutan. Jadi kalau kita lembut, ucapan kita lembut, kemudian sikap kita lembut Bapak Ibu, Allah cinta kepada kita. Makanya Nabi mengatakan kelembutan itu dihiasi dengan kebaikan. Orang yang lembut berarti dia orang yang mendapatkan banyak kebaikan karena dia dicintai oleh Allah SWT. Allah kalau udah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan membukakan jalan keberkahan dalam kehidupannya. Banyak Bapak Ibu nggak pinter anaknya tapi lembut, akhirnya dipek mantu sama orang kaya, ya toh? Itu kan berkah dari kelembutan, ya kan? Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Orangnya kalem, biasa orangnya biasa, nggak pinter biasa, tapi nggak cakap juga, tapi lembut, ya kan? Nggak tahu itu dilembut-lembutin atau memang lembut, tapi memang pembawaannya lembut anak itu. Akhirnya apa? Orang senang kepada dia. Ditanya, kamu sudah punya istri belum? Belum. Ini saya punya anak, perlu kenalkan. Akhirnya menikah, jemaah rahimakumullah, ya kan? Dan dia menjadi orang kaya karena apa? Menikah dengan anaknya orang kaya, Bapak Ibu. Itu barokah daripada kelembutan. Jadi untuk menaklukkan hati manusia itu gampang sebenarnya. Gampang menaklukkan hati manusia itu. Lembut aja, manusia sudah takluk kepada kita. Lembut Tapi kalau tidak lembut dilembut-lembutkan itu namanya munafik Bapak Ibu. Ya, itu nggak bisa. Orang lembut ini memang pembawaannya lembut, ya kan? Orang keras memang pembawaannya keras, nggak bisa lembut dia. Cuma rahimakumullah, ya kan? Kemudian wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Allah memberikan balasan kepada kelembutan yang tidak diberikan kepada orang yang keras. Jadi kalau ada dua orang yang satu lembut, yang satu keras, maka Allah memberikan balasan secara khusus kepada
orang yang lembut dan tidak diberikan kepada orang yang keras. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, Nabi tidak hanya menyampaikan pentingnya kelembutan, tetapi beliau adalah sosok manusia yang amat sangat lembut, Bapak Ibu. Ya kan? Saya menyampaikan tentang kelembutan, belum tentu saya lembut, jemaah rahimakumullah. Bisa jadi suatu waktu saya keras. Tetapi Nabi SAW menyampaikan tentang kelembutan, memotivasi umatnya untuk lembut, ya. Dan Nabi SAW adalah orang yang amat sangat lembut. Lembut tutur katanya, bahkan lembut sikapnya, Bapak Ibu, ya. Apa bukti kelembutannya disebutkan dalam hadis ini, ya. Saya ambilkan dari yang lain dulu. Bukti kelembutan Nabi itu pertama, beliau tidak pernah marah kepada istrinya. Bayangkan itu, tak pernah marah. Carikan, datangkan kepada saya satu hadis bahwa Nabi marah kepada istrinya. Kalau ada, berarti hadisnya palsu itu, Bapak Ibu. Enggak ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi marah kepada istrinya, apalagi memukul istrinya, itu enggak ada. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kita sudah berapa lama berumah tangga? Dan berapa kali kita marah kepada istri kita? Kurang garamnya, kebanyakan garamnya, ya kan? Sudah gemuk dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, Nabi itu nggak pernah marah kepada istrinya, bahkan memanggil istrinya dengan panggilan yang lembut, ya Humaira, wahai wanita yang pipinya kemirah-mirahan. Panggilan sayang, lembut. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Nggak dipanggil namanya oleh Nabi. Walaupun Nabi kadang memanggil nama, tetapi Nabi sering memanggil dengan panggilan julukan yang menunjukkan kelembutan. Ya kan, kalau kita itu manggil sayang, ngaten. Tapi kan orang Jawa ini manggil istrinya pakai apa? Hah? Mama. Mama. Dia itu kalau masih muda. Kalau udah tua, Mama. Bu, ada tamu, Bu. Nah, saya pertama ke Jawa ini bingung saya. Yang dipanggil itu ibu itu orangnya sudah tua tapi manggil ibu. Apa dia masih hidup ibunya? Ternyata istrinya. Jemaah rahimakumullah. Dalam mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal memanggil istri dengan panggilan wanita yang bukan mahram, yang mahram, seperti ibu, kakak, adik, ya kan, ummi, mama, hukumnya makruh. Tapi udah terlanjur buat nopo-nopo. Kita ikuti pendapat Imam Syafi'i, mengatakan nggak apa-apa untuk mendidik anaknya supaya memanggil dengan panggilan yang. Tapi kalau anaknya udah gede, nggak dirubah panggilannya, panggil sayang, panggil beb, gitu. Sudah tua kalau dipanggil nggak masalah. Justru sudah tua itu harus memupuk kembali rasa kasih sayang dan cinta. Jemaah rahimakumullah. Jadi Nabi itu nggak pernah marah kepada istrinya, Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan orang yang memuliakan ma akramahunna illa karim. Tidak ada yang memuliakan perempuan kecuali dia orang yang mulia. Ya kan? Kepada pembantunya Nabi nggak pernah marah. Namanya sahabat Anas bin Malik, menjadi pembantu selama 10 tahun. Kata sahabat Anas, selama aku menjadi pembantu, Nabi itu nggak pernah berkata, kenapa kamu nggak lakukan ini? Kenapa kamu nggak ngerjakan ini? Selama 10 tahun, Bapak Ibu, nggak pernah negur. Karena pembantunya memang bagus. Ya kan, pembantunya sahabat Anas bin Malik. Tapi kalau pembantu sekarang, jemaah rahimakumullah, bikin marah terus, Bapak Ibu. Kenapa Nabi nggak marah sama istrinya? Istrinya solihah, istrinya manut. Ya sekarang banyak suami kurus, kering dan sebagainya. Kenapa? Istrinya kurang manut, istrinya kurang solihah. Jemaah rahimakumullah, ya kan. Kemudian jemaah rahimakumullah, di dalam hadis ini, hadis yang kedua, cerita dari sahabat Anas bin Malik tentang kelembutan hati Nabi SAW. Kata sahabat Anas, kuntu amshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah. Karena pembantu, jadi kemana-mana sahabat Anas ikut Nabi. Ya. Kemudian waktu itu kata sahabat Anas, wa alaihi ridaun najraniyun ghalidul hasyiyah.
waktu itu Nabi memakai rida. Rida ini selendang, ya kan, yang biasanya dipakai oleh orang di bahunya atau di lehernya, Bapak Ibu. Tapi kalau Nabi memakai selendang itu bukan di bahu ya, tapi di leher. Di leher, kadang oleh Nabi dijadikan sebagai selimut kalau musim dingin, ya. Dan rida itu digambarkan dalam hadis ini Najrani ghalidhul hasyiyah. Rida Najran, selendang dari Najran yang kasar, kainnya kasar, jamaah rahimakumullah. Nah, diletakkan oleh Nabi, disimpan di lehernya. Kemudian ketika Nabi berjalan dengan sahabat Anas bin Malik, ya, fa adrakahu a'rabiyyun fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui, Arab perkampungan ya, orang kampung kan nggak ngerti akhlak ya, kasar, ya kan, sikapnya kasar, omongannya kasar. Tiba-tiba dia datang, kemudian menarik selendangnya Nabi, ditarik sampai lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam memirah karena kainnya kasar, Bapak Ibu. Kata sahabat Anas bin Malik, aku melihat lehernya Rasulullah qad atharat biha hasyatur rida min syiddati jabdatihi. Aku melihat lehernya Nabi itu berbekas karena kainnya keras dan karena betapa kuatnya orang Arab Badui itu menarik selendangnya Nabi SAW. Kemudian orang Arab Badui itu berkata apa? Ya Muhammad murli min malillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku sebagian dari harta yang Allah berikan kepadamu. Jadi dia minta duit, Bapak Ibu. Dia narik selendang Nabi itu, minta duit. Hei Muhammad, kasih aku duit, sebagian aja apa yang Allah berikan kepada kamu. Kalau ada orang begitu kepada panjenengan, dikasih nabadan? Hah? Dikasih nabadan? Baik. Ternyata dia menarik selendang Nabi dengan kasar itu, minta duit kepada Nabi SAW. Kemudian faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menoleh kepadanya. Berarti dia menarik dari belakang, Bapak Ibu. Rasulullah menoleh kepadanya. Fadhahika, lalu Nabi tersenyum. Subhanallah. Ya kan, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Nabi langsung tersenyum. Ya kan? Ini kelembutan Nabi, Bapak Ibu. Kelembutan Nabi SAW. Ya kan, ditarik selendangnya sampai berbekas di lehernya, saking kuatnya dia menarik, ya kan. Kemudian membentak, Muhammad, berikan aku uang. Kemudian Nabi menghadap kepadanya atau menoleh kepadanya dan Nabi tersenyum. Jamaah rahimakumullah. Masih bisa senyum. Ini menunjukkan kelembutan, Bapak Ibu. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat Anas untuk ngasih duit kepadanya. Subhanallah. Ya kan? Ya kan? Ini dapat dua orang ini, dapat senyuman Nabi dan dapat duit, Bapak Ibu. Kita paling mentok kita ini ngasih juga, cuman nggak senyum. Nah, udah pergi sana kamu. Kan gitu. Ya kan? Nabi ini ngasih dua-duanya, ngasih kepuasan zahir dan ngasih kepuasan batin. Disenyumin sama Nabi. Ya kan? Bisa nggak kita niru kayak gini? Hah? Bisa nggak Bapak Ibu? Insya Allah bisa. Coba belajar ya. Ada pengemis mobil panjenengan bukan di ini, di dok-dok, bukan dok-dok, di dor-dor. Nah, di dor-dor. Kemudian pengemisnya atau pengamen itu duit, minta duit, gitu. Dikasih nggak tuh? Hah? Dikasih itu tak. Kalau nggak dikasih nanti habis mobilnya. Iya kan? Nah, kita ngasih mungkin karena takut ya, bukan karena kita memang pengen ngasih, bukan, Bapak Ibu. Tapi lihat Nabi SAW, Nabi memberikan. Tidak hanya memberikan uang kepada laki-laki itu, tapi juga memberikan senyum. Ini menunjukkan kelembutan. Jadi kita harus sering-sering baca kisah seperti ini, Bapak Ibu, supaya terbentuk kelembutan di dalam jiwa kita, ya kan.
Hadis ini kata ulama juga menunjukkan bahwa Nabi itu tidak pernah menolak permintaan. Sampai terkenal dengan sebutan annahu la yaruddu sa'ilan. Nabi itu enggak pernah menolak permintaan. Selama beliau bisa, mampu, dikasih sama beliau. Pernah ada orang minta kambing di antara dua lembah, itu jumlahnya ratusan. Nabi pernah punya kambing berada di antara dua lembah, ratusan jumlahnya. Ada orang dari kampung Bapak Ibu, orang non muslim, datang minta, wahai Muhammad, berikan kepadaku kambing di antara dua gunung, kata dia. Kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk memberikan kambing itu kepada orang tersebut. Dia bawa kambing itu pulang, kemudian dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, Islamlah kalian, karena Muhammad tidak takut miskin. Subhanallah. Itu kalau satu kambing 3 juta harganya, kali anggaplah 100 kambing, berarti berapa? 3 juta kali 100, 300 juta ya. 300 juta jemaah rahimakumullah dikasih oleh Nabi. Makanya Nabi ini tidak pernah menolak permintaan. Siapapun yang minta dikasih, mau orang muslim, non muslim, mau caranya lembut atau keras, dikasih oleh Nabi SAW, ya kan? Nah, maka jemaah rahimakumullah, akhlak seperti ini harus kita tiru. Walaupun kita tidak bisa meniru sempurna, paling tidak ada sebagian yang bisa kita tiru dari kelembutan Nabi SAW, dan tidak pernah menolak permintaan orang yang meminta. Bahkan ulama mengatakan kalau orang yang meminta itu belum pernah kelihatan sebelumnya, kita nggak pernah lihat dia sebelumnya, maka usahakan kita memberi, khawatir dia adalah malaikat. Kok besok datang lagi? Ya bukan malaikat itu. Biasanya kan ditandai ya. Ya kan, saya pernah udah 2 kali itu. Ya kan, ditandai Bapak Ibu. Ada orang minta sumbangan untuk pesantren, madrasah pesantren gitu di Madura. Dari ngakunya dari Madura. Dari Sampang apa Sumeneb gitu ya. Terus saya kasih kan. Saya kasih, setelah itu pulang. Saya kasih waktu itu berapa ya, lupa saya. Ya kan? Kalau nggak salah 50.000. Ini saya ungkap ini. Ya kan? 50.000. Terus beberapa bulan kemudian datang lagi, tapi bukan dia, temannya mungkin. Temannya datang lagi, ditandai ternyata. Waktu rumah saya masih di sini ya, tempat saya masih di sini. Janti Barat Blok C dalam 4 nomor 20, ditandai rumah warna kuning. Ditandai, datang lagi, tapi temannya. Ya waktu itu saya bilang pray Pak gitu. Ya kan, subhanallah. Jadi kelembutan Bapak Ibu, kita harus mencontoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian termasuk juga di sini kelembutan Nabi, yaitu ketika ada orang kencing di dalam masjid. Pernah dengar hadisnya kan? Jadi ada orang Arab Badui datang ke kota, masuk masjid, mungkin dia mau kencing di tempat umum, malu sama orang, akhirnya dia masuk masjid, ngambil di pojokan, kencing berdiri Bapak Ibu. Ya kan? Sahabat dan Nabi saat itu berada di masjid. Karena masjid Nabi ini tidak seperti masjid sekarang. Masjid Nabi itu masih lantai tanah. Makanya Nabi sering sholat pakai sandal, sepatu, ya kan? Ini dalil bahwa sholat pakai kaos kaki buat nopo-nopo. Ya. Nabi kadang sholat pakai sandal, pakai sepatu Bapak Ibu. Kalau sekarang nggak boleh kita sholat pakai sandal, ya kan? Maju ke tempat pengimaman pakai sandal. Ini hadisnya Nabi sholat dengan sandalnya, itu dulu, ya kan? Nah, kemudian para sahabat saat itu bangun Bapak Ibu, ingin menghajar orang yang kencing di dalam masjid. Nggak sopan ini, ya kan? Ingin dihajar, tapi sama Nabi dibiarkan, dihalangi. Jangan kata Nabi, jangan, biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Coba bayangkan kalau dihajar pas lagi kencing Bapak Ibu, kemana-mana kan kencingnya. Nah, maka sama Nabi udah biarin kata Nabi, ya kan? Jadi membiarkan orang melakukan suatu kesalahan untuk terhindar dari kesalahan yang lebih besar, itu enggak apa-apa, dibiarin oleh Nabi, ya kan? Setelah selesai, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, memerintahkan si laki-laki ini untuk ngambil air. Coba kamu ambil air sana.
Ambil air dia pakai ember, kemudian setelah itu Nabi merintahkan dia untuk menyiram. Setelah itu Nabi memerintahkan untuk pergi. Ya, dan Nabi sama sekali tidak marah, Bapak Ibu. Ya kan? Nabi ketua takmirnya, Nabi yang membangun masjid itu, Nabi sebagai seorang khalifah, dan Nabi tidak marah. Coba bayangkan kalau ada ketua takmir. Ketua takmir, ada orang kencing di masjid, sengaja kencing di masjid, bukan nggak disengaja, sengaja, marah nggak? Hah? Marah, langsung dihajar. Ya kan? Nah, ini pelajarannya, Nabi itu lembut ya. Yang kedua, kenapa Nabi tidak marah? Itu kan kemungkaran, Bapak Ibu. Kan itu keburukan orang kencing di masjid. Karena orang itu melakukannya sebab dia tidak tahu. Dia nggak tahu kalau kencing di masjid itu nggak boleh. Jemaah rahimakumullah. Dia anggap masjid itu seperti bangunan yang lain, seperti rumah, seperti kantor, ya kan? Nah, karena itu Nabi SAW tidak marah. Mungkin ketika yang melakukan itu adalah para sahabat yang dekat dengan Nabi, yang mengerti ilmu, tetapi dia kurang ajar kepada masjid, maka mungkin Nabi akan marah kepadanya. Karena Nabi SAW tidak bisa ketika melihat suatu kebatilan dilakukan oleh seseorang. Intinya hadis tadi menunjukkan betapa lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, contohlah kelembutan ini. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketiga berarti ya. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali seseorang itu akan memperindah. Artinya orang itu akan menjadi indah, terlihat indah ketika dia lembut, Bapak Ibu. Dan tidaklah kelembutan itu, kata Nabi, dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu, ya kan, memperburuk dirinya. Jadi orang yang tidak lembut kelihatannya nggak akan indah. Ada perempuan cantik pol, tapi suka marah-marah, indah napa badan? Hah? Ada perempuan biasa mukanya, nggak cantik, tapi lembut, indah napa badan? Berarti melihat wajah panjenengan. Keindahan itu tidak selalu pada wajah, Bapak Ibu. Kalau panjenengan disuruh memilih nih, memilih cantik tapi suka marah-marah, kasar, yang satunya tidak cantik tapi lembut, pilih mana panjenengan? Cantik lembut. Oh. Iya, memang pandai usul memilihnya. Oh, pilih yang apa? Yang cantik. Oh, pilih yang cantik. Iya. Karena ada waktunya marah dan tidak itu yang cantik. Oh. Iya, istrinya ikut. Gak ikut istrinya. Jemaah rahimakumullah, ya. Maka kita akan merasa indah ketika orang itu walaupun tidak cantik, Bapak Ibu, walaupun tidak tampan, tapi akhlaknya lembut, ya kan? Menyejukkan hati. Kan yang kita minta dalam Al-Quran kepada Allah, yang kita minta itu kan keturunan qurratu a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan dan keturunan qurrata a'yun, yang menyejukkan mata. Ya kan? Yang menyejukkan pandangan mata. Kalau dipandang itu, ya Allah, sejuknya. Kenapa? Mukanya itu senyum, kemudian mukanya lembut, tutur katanya lembut, Bapak Ibu. Ya kan? Ini menyejukkan mata. Walaupun cantik, kalau suka marah-marah, ini membuat mata panas, membikin hati panas, ya kan? Akhirnya stroke, mati, Bapak Ibu. Nah, maka beruntunglah panjenengan yang dianugerahkan oleh Allah istri yang lembut, ya. Istrinya lembut banget. Kersodahar Mas, Masya Allah, itu ya istri yang lembut, ya. Nah, dan bersyukurlah ibu-ibu ketika Allah anugerahkan kepada panjenengan suami yang lembut. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur.
Berarti kalau istrinya kasar saya tidak perlu bersyukur kepada Allah Ustaz. Maksudnya bersabar. Kalau istrinya kasar, sabar. Atau suaminya kasar, sabar. Suami yang sabar atas kasarnya istri ini bisa menjadi wali Allah. Bisa jadi wali Allah, Bapak Ibu. Contohnya sahabat Umar bin Khattab. Umar itu di luar ditakutin banyak orang. Tapi ketika di rumah beliau takut kepada istrinya. Beliau bukan takut dalam pengertian beliau sabar atas, kan ada orang itu ya minta nasihat kepada sahabat Umar. Kenapa? Istrinya suka marah-marah. Dia pengen minta nasihat kepada sahabat Umar. Pas sampai di depan rumahnya, ternyata dia mendengar istrinya Umar marah kepada Umar. Oh nggak jadi deh, pulang aja kata dia. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Nah, tapi laki-laki yang sabar atas istrinya itu bisa menjadi wali Allah SWT. Nah, pengen jadi wali Pak? Pengen nggak? Nah, harus sabar sama istri. Ibu-ibu juga bisa jadi wali Allah kalau sabar atas perilaku suami. Bahkan istri yang sabar atas perilaku suaminya nanti dapat rumah di surga. Seperti Asiyah, istri Fir'aun. Ya, dia sabar kepada suaminya, akhirnya Allah kasih rumah di surga. Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim, dapat rumah. Pengen nggak ibu-ibu dapat rumah di surga? Hah? Tapi suaminya harus harus jahat. Kalau nggak jahat nggak dapat panjenengan. Ya. Yang terakhir, ya. Ada kisah di dalam kitab ini, Bapak Ibu. Dan kisahnya banyak ya. Saya sebutkan salah satu kisah ya. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau sebagai seorang pemimpin, seorang khalifah, masuk masjid dalam keadaan masjid itu masih gelap, subuh-subuh. Ya, kemudian di dalam masjid itu ada beberapa orang yang tidur. Dulu di zaman khalifah, di zaman Nabi tidak masalah orang tidur di masjid. Ternyata beliau menginjak kaki seseorang. Lalu orang itu berkata, "Kau gila apa?" gitu. Jadi bilang Umar bin Abdul Aziz ini sebagai orang gila. Dia tanya, "Apakah kau orang gila?" gitu. Kemudian ajudan Umar bin Abdul Aziz ingin memukul orang itu, ingin mengamankan orang itu, karena yang dia cela adalah seorang khalifah. Tapi apa kata Umar bin Abdul Aziz? Sudah, jangan. Bukankah dia bertanya kepadaku, apakah kau gila? Aku sudah menjawab, aku bukan orang gila. Nah, subhanallah. Ini menunjukkan kelembutan. Ya kan? Jadi kalau ada orang bilang, ya kan, apa kamu bodoh? Jawab, boten. Sudah selesai. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Apakah kamu tidak lihat? Ya sudah, saya lihat. Sudah selesai. Kan dia bertanya, apakah kamu tidak melihat? Ya, kita jawab, melihat. Nah, itu sesimpel itu bagi orang-orang soleh Bapak Ibu untuk bikin hatinya lembut dan sikapnya tidak menyusahkan orang lain, walaupun ucapan orang lain itu menyusahkan dia. Ya, semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelembutan hati. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Masih ada waktu 2 menit. Baik ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.